ini pada masih join lagi ya, sambil tunggu ya. Oke, teman-teman, sabar ya, karena sinyal ya, jadi putus-putus nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Iya, Tadi putus-putus tuh sampai di mana ya? sinyalnya. Oh, tadi sampai 13.45. Cara bacanya adalah apa namanya? 1:45 atau 1:45. Suara saya ada? Suara saya ada? Boleh direspon supaya saya bisa Sudah. lanjut sambil menunggu. Sudah ya. Oke. Tadi ada Iksan nanya, pertanyaan boleh yang kemarin atau yang baru? Boleh yang baru. Cuman saya selesaiin yang pertanyaan di Zoom ya. Cukup banyak untuk yang hari Minggu bertanya. Ini baru halaman kedua. Satu halaman lagi ya. Selesai baru saya akan jawab yang di sini. Teman-teman baru chat. Kalau sekarang jangan chat dulu karena nanti chattingannya bakal ketimpa gitu ya. Oke, Iksan ya. Oke, Iksan hari ini ikut ya. Oke, ya dengar ya kedengaran suara saya. Kalau gitu, ya oke, 谢谢 Wiriani, 谢谢 Chongwati ya, 谢谢 Niman. Oke, ya Pancang, saya mulai atau masih tunggu sebentar? Ya, lanjut langsung. Nggak apa-apa, udah 30-an Oke, tadi juga sekitar lanjut itu. ya, lanjut. Tadi sampai 13:45 ya. Jadi bisa ada 3 cara. 1:45 1:45 tanpa fen juga boleh atau 1:3 ya, 3 itu sebenarnya sama dengan 45 45 menit. Nah, cuman 13 itu kan artinya siang ya. Jadi teman-teman yang minggu kan sudah belajar keterangan waktu ya. Nah, kalau keterangan waktu kita tambahin cungwu. Sebenarnya dia udah mau ke xiao, sore hari. Jadi orang China itu di jam 2 itu mereka udah bilang xiao, sore hari. Jadi boleh nggak xiao 1:45? Boleh aja. Tidak terlalu kaku, maksudnya oh ini siang, ini harus sore gitu. Enggak sih. Kalau udah mendekati, teman-teman mau pakai xiao boleh, pakai cungwu juga boleh. Itu nggak terlalu masalah. Orang paham ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut, ini Budiman Chen Wenjung nanya nomor 19 artinya. Nah, teman-teman, sorry untuk yang nanya arti, mungkin belum dapat modul yang ada arti. Jadi, boleh chat ke Pancang. Ini saya menghargai waktu teman-teman ya, karena kan ada yang sambil kerja, sambil dari kantor, ada yang dari rumah. Jadi supaya bisa cepat ya, karena waktu kita kan cuma sejam ya. Jadi untuk yang nanya arti, teman-teman boleh minta modul sama Pancang, karena kita punya modul yang sudah diartikan ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, belum dapat ya dari Evi Cipto. Boleh minta sama Pancang ya. Renti nanya, Tien, artinya bisa sedikit ya, Laoshi. Tien bisa, tapi biasanya kalau sedikit kita bilang itiar. Tambah i, tambah r di belakang. Itiar, ya. Itiar, sedikit tiar. Oke, misalnya, 我喝点水. 我喝点水, artinya saya minum sedikit air ya. 我喝 minum. 我喝点水. Saya minum sedikit air. Jadi teman-teman saya berharap makanan, biasanya orang kadang suka bilang gini, kita bagi paruhan yuk, ya, 1人1半, 感情不散, artinya persahabatan kita, hubungan kita tidak akan
runtuh, tidak akan luntur ya. Jadi tetap kekal abadi ya. Oke, kancing busan. Lanjut. Ini pertanyaan dari Dema Uya ya. Ipan, kenapa belakangnya nada dua? Kenapa yang belakang kenapa nada dua? Oke, maksudnya ini kali ya. Ipan kenapa nada dua gitu ya? I nada dua. Putus-putus. Pan nada 4. Makanya jadi ipan. Oke, ya. Oke, jadi kenapa berubah jadi nada dua I-nya? Padahal I sebenarnya nada satu ya. I nada satu. Suara saya masih ada. Suara saya masih ada nggak teman-teman? Putus-putus ya? Gak ada suara ya. Lalu ada suara nggak? Pancang, suara saya kedengaran nggak? Di tempat saya nggak ada suara. Lalu kedengaran. Kedengaran ya? Tapi ini responnya nggak ada suara. Oke. Halo, 同学们，能听到我的声音吗？ Bisa dengar? Oh, ada. Oke, lanjut ya. Ini biar selesai ya pertanyaannya. Ya, tadi sampai mana? Oh, Ipan ya. Jadi Ipan. I-nya jadi nada 2. Padahal I sebenarnya ada 1, ya kan? Tapi karena pan ada 4, maka I-nya jadi nada 2. Ipan. Oke? 16号 minggu ya, 16号 tanggal 16. Lanjut ya. Ya, ini pertanyaan dari Andrew Tanriadi untuk perubahan nada I. Nanti teman-teman juga bantu ingatin saya. Saya akan ulang untuk perubahan nada I. Dia akan berubah kapan? Dia kenapa nggak berubah? Dan sebagainya. Oke? Ya, di kelas saya akan kasih modul lengkap. Kalau di sini kan saya nggak bisa tulis, nanti teman-teman makin bingung. Tapi ini saya jawab dulu ya. Kenapa i ren ipan I-nya berubah jadi nada 2? I ren karena ren-nya nada 2, maka I-nya jadi nada 4. I ren ipan karena pan nada 4, maka I-nya jadi nada 2 ya. I ren ipan. Oke? Ya, saya masih lanjut ya teman-teman kalau suara saya masih ada ya. Oke, lanjut. Ya, kemarin lagi bahas lagu Teresa Teng karena saya lagi Teng Li Jun ya, Teng Li bulan. Misalnya Iyue bulan Januari, bulan Februari, Maret 3 月, April 4 月, 5 月, 6 月, 7 月, 8 月, 9 月, 10 月, 11 月, 12 月, bulan 12. Nah, terus saya bilang ini yue kan bulan, ya. Kalau misalnya bulan yang di atas langit, yang di langit kita bilang yue liang. Nah, kebetulan ada lagunya dan ternyata yang Michelle Natalie katanya lahiran tahun 97 juga tahu ya. Jadi ini lagu benar-benar everlasting ya. Semua generasi tahu ya, dari papa mama kita sampai generasi di bawah kita tetap masih tahu Yue Liang Tapi Odesin ya. Oke, lanjut. Favorit katanya dari Primadani ya. Wah, ini kayaknya pada suka nyanyi nih, makanya tahu ya. Oke. Lanjut. Kungcuo apa? Oh, dari Rizky Ananda. Kungcuo itu adalah bekerja. Kungcuo. Bisa juga pekerjaan, tergantung konteksnya. 我在银行工作 berarti saya bekerja di bank. Berarti kata kerja, verb. 我在银行工作 saya bekerja di bank ya. Kalau misalnya 工作 pekerjaan, kita bisa你做什么工作? Kamu ngerjain pekerjaan, sekarang kerjanya apa ya? 你做什么工作 ya? Oke? 你做什么工作? Kalau pulang jam berapa? 几点回? Ya, Ashari ya. Ini nanya kalau pulang jam berapa. Ya, 几点回? Pulang jam berapa? Hui kan pulang. Jadi misalnya kita tahu nih konteksnya pulang. Pihak sana udah tahu konteksnya ngomongnya pulang ke kantor. Ya, kita tanya 几点回? Dia ngerti. Oh ya, pulang ke kantor maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya kita di rumah, orang yang kita tanya dia tahu bahwa akan pulang ke rumah, berarti kan kita nanya 几点回, dia paham bahwa 几点回家maksudnya ya, jam berapa pulang ke rumah. Oke?
Tapi kalau misalnya teman-teman biar nggak salah paham, ya teman-teman biar ngomongnya lengkap. 几点回公司? 几点回家? Jam berapa pulang ke rumah ya? 工作 artinya pekerjaan kalau dalam bentuk pertanyaan ya. Enggak. 工作 bisa artinya bukan pertanyaan. Dia adalah bisa bekerja, bisa pekerjaan. Jadi bekerja yang tadi saya kasih contoh. Saya bekerja di bank. 我在 kan di 银行 itu bank. 工作 bekerja. Saya bekerja di bank. Ya kan? Jadi bekerja. Tapi kalau 工作 misal pekerjaan itu misalnya gini, 你做什么工作? Kamu kerja pekerjaan apa? Jadi pekerjaan. Jadi 工作 itu bisa dua arti, bisa verb, bisa noun. Bisa kata benda, bisa kata benda. Tergantung konteksnya. 工作nya pinginnya adalah GUO. GONG, GONG ada satu. 工作 ZUO nada 4. 工作, oke? Ya. Gak apa-apa, ini kebetulan ada yang tanya, jadi saya jelasin. Sebenarnya di bahan materi kita nggak ada. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan tulis di kelas supaya teman-teman nggak bingung ya. Ikutin dulu karena di IG Live saya nggak bisa tulis. Oke, lanjut ya. Oke, ini dari Linda. Saya nggak tahu Linda sore ini ikutan nggak. Linda itu dia nanya cara bedain te. Jadi te-nya ini kan ditulis dalam huruf Mandarin. Saya juga nggak bisa tunjukin ke teman-teman. Jadi Linda kalau misalnya ikut, mungkin boleh japri saya ya, kalau misalnya buru-buru mau tahu. Tapi kalau enggak apa-apa, nanti kita bakalan belajar juga. Terutama penggunanya beda-beda. Memang 3 itu te bacanya, huruf Mandarinnya beda, penggunanya juga beda ya. Oke? Jadi kenapa saya nggak ngomong di sini? Karena gini, teman-teman saya mesti tunjukin huruf Mandarinnya, baru teman-teman ngeh. Oh, bedanya ini gitu. Kalau saya ngomong sendiri, saya paham sendiri. Teman-teman di sana mabok, apalah ini? Kan dengarnya sama, ya, tapi huruf Mandarinnya beda, ya. Jadi untuk Linda Chen, kalau ada live sore ini, boleh IG message saya supaya saya jelasin. Jadi karena sama-sama paham hurufnya yang mana. Kalau yang teman-teman belum belajar kan jadi bingung ya. Oke, saya lanjut. Juliet ya. Juliet kasih saran kalau bisa penjelasannya di Word terus bisa di save. Saya sih pengen ya, cuma karena saya share-nya kan pakai tab. Jadi ketika saya ke Word, yang modulnya kita keluar ya, jadi terpaksa saya mesti balik lagi download lagi seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk gampangnya teman-teman kalau misalnya kesusahan untuk mencatat pada saat saya menulis, teman-teman boleh putar lagi YouTube-nya, boleh di screenshot ya. Semoga tipsnya bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya lanjut. Ya, Evi Cipto bilang kan direkam di YouTube. Iya, jadi teman-teman boleh putar lagi YouTube, di screenshot kalau memang tidak mencatat ya. Oke, saya lanjut. Ini ada pertanyaan dari, ini enggak, ini sudah banyak kan bantu jawab ya. 12点52分, kemarin kan saya nanya 10 点 52分. Jam 10.52 bahasa Mandarinnya gimana. Nah, ternyata teman-teman udah pada bisa dan jawab ya. Ada Wiriana, ada Yono, ada Lina Amelia. Ini jawabnya sudah pada benar ya. Jenny, Meiska, Imelda, terus Jessica Amadea Rama, terus Rian Sanjaya ya. Jadi udah pada jawabnya benar ya. Cuman tinggal ada beberapa yang spelling pinginnya kurang tepat ya. Jadi boleh dilihat lagi, spelling pinginnya yang benar yang kayak gimana. Oke? Sip, sisi nih, Man. Oke, lanjut ya. Lukas Wirawan tanya, kapan pakai fen, kapan pakai pan? Tergantung nyamannya ya. Tadi saya sudah jelasin, fen adalah menit, 30 menit, 30 分. Pan adalah 30 分, itu sama, substitusi. Jadi boleh nggak pakai pan? Boleh. Misalnya 5.30, 5 点, pan, langsung ya. Jadi kapan pakai nggak masalah, teman-teman nyamannya aja. Kalau teman-teman nggak mau pakai pan, maunya pakai udahlah langsung aja 30 menit. Saya lebih hafal begitu, silahkan ya. 5点30分, boleh nggak? Boleh. 5点半, boleh nggak? Tergantung teman nyamannya gimana. Lanjut. Iya, oke. Nah, kalau jam 2, kalau 2 jam bahasa Mandarinnya gimana? Ada kelas ya.
Kalau ada lagi, saya tulisin untuk teman-teman pinnya. Karena ini kebetulan IG Live nggak bisa tulis ya. 2个小时 itu 2 jam. 2个小时, 2 jam karena total. Jadi pakai 2. Oke? 2个小时 ya. Oke. Tapi kalau 2点 artinya jam 2. Karena dia jam kan, totalan jam 2 ya, 2点. Boleh nggak pakai 2点? Boleh sih, ada beberapa orang pakai 2点. Cuma lebih populernya adalah 2点. Ya, 2点半, jam 2.30 ya. Tapi kalau 2 jam, 2个小时, jamnya itu beda ya, 小时 ya. Oke, lanjut. Ya, kemarin kita bahas 9.45 ya. Ini teman-teman ada yang jawab 9点3刻, udah benar ya, 9.45. Atau ada yang bilang 9点多3刻, boleh nggak? Boleh juga. Tuo itu artinya lebih, lewat ya, 多3刻. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa terlalu panjang, sebenarnya saya pengen kasih ringkas, tapi teman-teman bisa ngomong, misalnya 9点3刻 lebih cepat, atau 9点45分 boleh, atau 9点45 tanpa fen juga nggak masalah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini pertanyaan dari Sri Puspitasari. 2课 untuk 30 menit bukan? Tidak boleh ya. Jadi 30 menit tadi teman-teman udah tahu apa? Pan. Tidak bisa 2课, nggak ada ucapan 2课 ya. Jadi no. Dia udah punya pan soalnya. Jadi nggak bisa 2课. Ada 1课 15 menit sama 3课 45 menit. Kalau pan 30 menit. Jadi nggak bisa 2课, nggak ada ya, nggak ada 2课 ya. Oke, lanjut ya. Ini untuk Sri Puspitasari ya. Oke, lanjut Yusuf. Yusuf nanya, Laoshi, kalau Inggris kan ada AM, PM. Di Mandarin dibedakan ada. Ini kelas minggu ya. Oke, kelas minggu kan ada kan, misalnya pagi saya bilang 早上, 上午. Terus siang, 中午. Terus nanti sesudah siang, udah jam 2, itu kita bilang 下午. 下午 nanti kayak nih, jam 5, jam 6, itu namanya 傍晚. Senja ya, senja. Dia ada perbedaan, maksudnya dibedain kok, tapi ada kata khususnya. Kalau Inggris kan langsung AM, PM gitu ya. Oke, lanjut. Sinonim Mandarinnya apa ya? Ini dari Evi. Sinonim itu adalah tong yi ci. Tong itu sama, tong ada 2. I itu makna, ci kata. Jadi tong yi ci, kata yang bermakna sama, sinonim ya. 再来 Meiska tanya, Laoshi, kalau jam 10 kurang 15 gimana ngomongnya? 10 kurang 15 berarti 9.45 ya. Kalau misalnya 10 kurang 15, sebenarnya ada juga cara ngomongnya, misalnya cha 1刻10点. Cha itu artinya kurang. Cha 1刻10点. Cuman saya belum ajarin di kelas ya. Cha 1刻10点, jam 10 kurang 15 menit, artinya 9.45. Nah, saya belum ajarin di kelas, teman-teman sabar dulu ya. Karena gini, kalau saya kasih terlalu banyak, kadang-kadang yang basic pemula dia akan pusing banget. Jadi nggak apa-apa, biar teman-teman kayak ini kan minggu lalu saya udah ajarin cara baca jam. Mungkin udah diresapin, oh cara bacanya begini sebenarnya. Nah, nanti minggu depan ketemu lagi sama saya kasih lagi cara pembacaan yang berbeda supaya tidak terlalu pusing. Nah, ini kebetulan ada yang tanya dari Meiska. Gak apa-apa, saya jawab di sini, tapi nanti di kelas saya akan kasih dan saya akan catat ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, oke? Ya, jadi jam 10 kurang 15 adalah cha 1刻10点. Jam 10 kurang 15 atau 9.45 ya. Jadi nyamannya teman-teman sih nggak mesti harus nggak boleh. Misalnya saya bilang nggak boleh, ini harus begini. Nggak. Saya lebih pengennya fleksibel. Teman-teman, kenapa saya banyak kasih ini boleh begini, ini boleh begini supaya teman-teman nyaman pakai yang mana. Karena saya nggak bisa maksa, nggak boleh ya harus pakai ini. Nggak, karena ini bahasa. Bahasa itu budaya. Budaya itu terbentuk karena kebiasaan orang ya. Oke? Kayak dulu kan kita nggak ada istilah Instagram, nggak ada istilah follow, follower, follow back gitu kan, karena dulu nggak ada Instagram, sekarang ada Instagram. Jadi sebenarnya bahasa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Makanya nanti di minggu depan, tolong ingatin saya juga bahwa saya akan ajarin cara teman-teman bisa cek arti-arti kata di internet ya. Oke? Ya, saya lanjut.
Ya, ini Erina jawab ya. Ada kok kayak EMPM ya, sang u, terus xia u kayak gitu ya. Ya, Erina bantu jawab. Lanjut ya. Lina Amelia tanya, "Ri." Oh, ini untuk tanggal. Dia bilang, "Boleh nggak pakai ri?" Boleh, tapi untuk tulisan, untuk karangan, untuk bentuk tertulis kita pakai ri. Ya, tapi kalau ngomong untuk tanggal, biasanya kita pakai hao, oke? Hao, lebih bahasa percakapan deh. Misalnya kayak hari ini tanggal 18 ya, 18 hao. Jarang orang bilang 18 ri. Tapi kalau di tulisan, artikel, di koran, itu pakai ri. Ya, tapi kalau untuk ngomong pakai hao, oke? Lanjut lagi, oh Yusuf tanya, jam di Mandarin EMPM apakahnya terus tanda tanya. Mungkin apakah ada ya maksudnya? Ada. Tadi saya udah jelasin di depan ya. Oke, lanjut. Yu Xuan Cynthia ya. Xu Xuan dia tanya, Shanghai 什么意思老师? Oh, Shanghai itu Shanghai, nama kota di China ya. Jadi ini nama kota, Shanghai, nama kota di China. Oke. Evi, ya ini sekarang udah selesai bahannya. Ya, udah selesai bahannya ya. Pancang, 我还有时间吗? Lalu 3 menit lagi ya. Soalnya udah lewat 15 3 menit lagi. Siap. Tadi karena keputus-putus, jadi kita Keputus-putus tambahin ya. 15 menit. Sip. Ya. Oke. Ya, ini udah selesai jawab. Saya langsung lihat pertanyaan yang di depan saya. 9:3 ke bisa nggak, Laoshi? 9:3 ke, ya. 9:45. Boleh. Kayak tadi saya bilang, sebenarnya nyamannya teman-teman sih, nggak usah menyusahkan diri gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin, oh 9:45 berarti kurang 15 menit jam 10 gitu ya. Jadi saya mau pakai cha, ike, 10 sambil dipikirin banget. Menurut saya nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang nyamannya aja. Malah saya pengen banget gitu ya, teman-teman yang nyaman, terus gampang, dan teman-teman bisa ngomong. Jangan sampai, aduh kayaknya saya mikirin jadi nggak bisa ngomong. Jangan gitu ya. Jadi yang praktikal, yang teman-teman nyaman, silakan dipakai dan silakan dipraktekkan supaya bisa ngomong. Jadi saya berharap gagal fokus katanya sama rumput ya. Oke, ya udah fokus ke saya aja, jangan fokus ke rumput. Ya, jadi teman-teman saya sangat berharap ya di akhir dari kursus kita yang program setahun, mungkin kita ketemu lagi, tapi kita udah benar-benar conversation ngomong ya. Jadi bukan cuman saya yang kasih, tapi teman-teman juga bisa timbal balik, artinya kita bisa conversation. Itu saya sangat senang sekali, dan teman-teman pasti lebih cepat maju. Oke? Ya, kayaknya ini malah gagal fokusnya ke rumput, katanya Pancang. Ya, Chongowati nanya, 2 jam boleh nggak pakai 2个钟头? Oh, 钟头 ya, boleh. 钟头 itu lebih ke daerah selatan ya, 钟头. Tapi kalau misal secara internasional itu pakainya 小时 ya, 2个小时 boleh. 2个钟头 juga boleh. Kayak Malaysia, setahu saya ada beberapa kurikulumnya, buku-bukunya pakai 钟头. Terus Taiwan juga. Jadi boleh sih. Tapi 钟头nya ZHONG ya. ZHONG ya, 钟头. Tapi yang saya tahu di berita-berita secara internasional, terutama sih sebenarnya gini teman-teman, saya ikutin yang beritanya Beijing gitu ya, karena saya pikir kan Beijing adalah ibu kota, kita panduannya dari situ. Biasa mereka bilang 小时, 2个小时 ya, oke? Ya, ini ada. Terus di atasnya ada si Wiria ya, Wiria kayaknya ada pertanyaan. Oh, yang sebentar coba. Yang bertanya coba dibantu chat ulang lagi, kalau enggak ya biar Lause nggak perlu cari-cari lagi. Iya, boleh ya, karena saya mesti scroll ke atas ya. Lagi. Ya, Lause nggak usah scroll ke atas saja, ikutin yang bertanya lagi ya. Oh ya, ini Wiriani ada chat lagi. Oke, sip. Lause untuk pulang sendiri, apakah ada kata lain? Pulang sendiri, maksudnya 自己回. Pulang sendiri itu 自己 ya, Iksan ya. 自己回, maksudnya saya pulang sendiri. Oke, ada yang mau nganterin saya gitu ya. 自己回. Sebentar, ini chattingannya ketutup lagi. Sebentar. Sambil jalan. Ya. 100,000 dengan 10,000 bedanya ada nggak, Laus? Oh, Wiriani, kalau 100,000 di sini orang paham 100,000 artinya 100.000, benar nggak? 100.000 100,000 karena 100 kan 20, terus 100-nya 30, jadi 50 artinya 100.000. Itu untuk bahasa Mandarin sini
ya. Tapi kalau teman-teman bawa ke internasional atau ke China, itu mereka nggak tahu 100,000 ya. Mereka taunya 10,000. 100,000. 10,000. Makanya, jadi saya ada bilang misalnya, oh ini kayaknya sebagian orang pakai, tapi dan mengertinya di sini. Cuma kalau secara internasional, teman-teman ngomong sama orang-orang China asli, itu harus pakai 10,000 ya. Untuk Wiryani, pertanyaan Wiryani, jadi harus pakai 10,000. Itu adalah yang memang secara resmi ya. Kalau 100,000 karena ada beberapa orang daerah yang pakai, jadi ditranslate langsung ya. 100,000. Oke, lanjut. Masih ada nggak ya? Saya scroll. Kalau mau bawa paksi, bahasa Mandarinnya bisa kurang tidak, bagaimana caranya? Paksi, maksudnya apa ya? Yang Jen, boleh coba dicat ulang atau diperjelas kalau mau bawa paksi. Maksudnya apa ya? Bahasa Mandarin bisa kurang tidak, bagaimana caranya? Ya, oke ya. Oke, yang Yono nanti ya, ini kan masih banyak ya. Kalau bisa mau japri saya boleh sebentar. Bisa kurang tidak harganya? Oh, bisa kurang tidak. Biasanya kita bilang boleh murahan, maksudnya murah dikit nggak gitu ya. Jadi untuk menjawab Jen, saya akan bilang, 可以便宜一点吗? 可以, boleh. 便宜 itu murah, 一点 sedikit. Jadi boleh murah sedikit nggak kalau cara ngomongnya ya. 可以便宜一点吗? Itu satu cara. Cara kedua, 可以减价吗? Artinya boleh kurang nggak harganya? 可以减价吗? 减 itu kurang ya. 减价 kurangin harga. 可以减价吗? Teman-teman, karena saya nggak bisa tulis, kalau nggak nanti di kelas saya akan tulisin supaya teman-teman bisa ada pinginnya ya. Oke? Terus ya, 不客气 Wiryani. Oh ya, 100,000 kalau di sana justru nggak tahu ya. Iya, 100,000 nggak tahu ya teman-teman ya. Ini saya belum bisa ajarin sampai 10.000 karena gini, di kelas kan ada yang baru tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, jadi saya kasih waktu untuk teman-teman, apalagi yang minggu depan, saya berharap teman-teman udah hafal nih angka. Nah, kalau misalnya udah pada hafal angka sampai 99, saya melangkah untuk 100, 1000, 10.000, 1 juta, 100 juta, itu udah lebih gampang karena udah hafal kan. Nah, sekarang saya pikir ya udah minggu lalu saya kasih angka biar dia hafal dulu. Next kita boleh beralih untuk yang lebih banyak lagi supaya nggak pusing ya. Iya benar, 100,000 ini Angeli. Angeli nanya 100,000 di China nggak tahu, mereka bingung gitu. Mereka taunya 10,000 baru ngerti karena memang 10,000 adalah yang resminya ya. Iwan itu 10.000. Iwan itu 10.000. Ini Lilianti ya, tapi pakai YI ya. Iwan itu 10.000. Kalau 10,000 itu 100.000 ya. Jadi Iwan, Wan itu adalah 40. Jadi 10.000. Kalau 10,000 berarti kan 10 kan 10. 10 terus tambahin 40 jadi 100.000. Ya, itu caranya. Nah, ada caranya gampang teman-teman, cuman ya teman-teman masih hafal kosakata dulu. Makanya kita nunggu saling tunggu-tungguan karena kalau saya lanjut bisa-bisa kepalanya berasap gitu ya. Kalau yang udah bisa kan nggak berasap, tapi yang baru belajar kan, aduh kayaknya banyak banget gitu ya. Oke, saya lanjut ke bawah. Kalau mau nawar harga bisa kurang tidak? Ya, yang tadi saya udah kasih ya. 可以减价吗? 可以便宜一点吗? Ya, oke, 可以. Ya, 可以 tulisannya benar ya, Evi ya. 可以. Ya, 不客气, 不客气. Boleh tahu nomor WA-nya Lause untuk Japri? Boleh. WA-nya saya boleh tanya ke Pancang ya. Oke, WA-nya boleh tanya ke Pancang. Oke, 谢谢. 不客气, Iksan. Ya, Lause, boleh nggak share? Boleh. Nanti tanya ke Pancang ya. Oke, suruh baca ya, Lause ya. Oke, Iksan langsung pesan sponsor ya. Saya mau praktek baca, kata Iksan. Oke, Iksan ya. Oke, Pancang, kayaknya cukup. Nggak ada pertanyaan lagi ke bawah nih. Oke. Oke. Lause, kalau gitu kita akhiri ya acara kita hari ini ya. Ya, semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Terus yang lain 不客气呀，不客气，再见，同学们，加油ya. Review lagi di rumah ya, latihan ngomong, latihan pelafalannya dan baca ulang dan dihafal kosakata ya. Jadi ketemu saya sudah jago ya, ketemu saya di Zoom sudah jago, langsung sudah hafal semua. Oke, 再见班长，再见同学们，拜拜。 Thank you ya semuanya. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya karena gangguan sinyal. Ya. Ya, bye bye. Oke. Ya, bye bye.